Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada video kali ini akan membawakan materi atau menjelaskan sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu kelompok kami, yang pertama saya sendiri Abdillah Diti Ahmad, kedua Erliana Febrianti, 3 Keisha Salsabila Junedi, 4 Muhammad Musakir Mujahidin, 5 Mutmainnah, 6 Dinul Isa binti Sofian, 7 Cinta Hoirina Nisa Jusman, 8 Saukia Nur Wasdah. Baik, langsung saja masuk di materi. Materi pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Nah, apabila ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Dapat diambil sebuah analisa bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu, pada saat perjuangan kemerdekaan. Bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dan berinteraksi antar suku bangsa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Melayu ditetapkan sebagai menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan dilakukannya beberapa kongres. Terdapat 10 kongres bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo, Jawa Tengah. Hasil dari kongres ini diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van op Hussein yang berlaku pada sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Selanjutnya yaitu Kongres kedua, yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemerintah pada 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan, yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga, dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat di Kongres Bahasa Indonesia ketiga yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Saya atas nama Keisha Salsabila Junedi akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 Jakarta, menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia 5 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Pada kongres ini dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Hasil kongres ini diantaranya yaitu pengusulan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia di samping disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7. Kongres ini dilaksanakan tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta.
Hasil kongres ini yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8. Kongres ini dilaksanakan tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Hasil kongres ini yaitu kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Yang ke-9, kongres ini dilaksanakan tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres ini membahas 5 hal utama yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Yang ke-10, kongres ini dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Maksudnya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya di atas bahasa daerah yang lain. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal khusus bab 15 pasal 36. Lanjutan, jadi dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia begitu vital dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bahasa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Selanjutnya saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, daerah maupun budaya. Yang keempat, sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya ada 4. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan yang keempat, sebagai alat perhubungan tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.